Pemirsa, ratusan imigran pencari suaka berunjuk rasa di depan kantor UNHCR di Kebon Sirih, Jakarta, menuntut kejelasan nasib mereka di Indonesia. Sebelumnya, mereka berjalan kaki dari lokasi penampungan sementara di Kalideres menuju kantor UNHCR. Imigran pencari suaka asal Timur Tengah ini berunjuk rasa di depan gedung UNHCR di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka mempertanyakan nasib mereka yang belum juga dikirim ke negara tujuan oleh UNHCR. Mau dipaksa kami cuma katanya perwakilan aja. Kalau misalkan kami perwakilan bisa ke sana, kenapa dari UNHCR nggak bisa ke sini langsung sampaikan ke teman-teman sini apa-apa. Tapi kalau Zoom meeting itu udah sering ya mau UNHCR? Sering berapa kali sudah hasilnya nggak ada. Kalau dia sampaikan ke kami positif, bisa yang kami aturkan ke mereka nggak bisa keluar. Sekitar 200 imigran ini juga melakukan long march atau berjalan kaki dari lokasi penampungan sementara mereka di daerah Kalideres, Jakarta Barat menuju gedung UNHCR. Aksi ini sempat dilarang oleh polisi. Satu bus pun telah disiapkan untuk mengangkut 50 perwakilan, namun ditolak oleh pengunjuk rasa. Dengan perwakilan yang sudah ada di luar, tapi dia nggak maunya semuanya. Kalau semuanya, sekarang ini kan situasi pandemi COVID-19, ya. Sesuai anjuran pemerintah, harus melaksanakan protokol kesehatan. Tidak boleh berkumpul-kumpul, ya, yang menjadi kerumunan sehingga menyebabkan pemicunya penyebaran COVID-19. Ini yang harus diantisipasi oleh pihak pemerintah, kan gitu. Para imigran sudah berada di lokasi pengungsian sejak tahun 2019 lalu. Kondisi penampungan sementara yang tidak layak membuat imigran terus meminta UNHCR untuk mengirim mereka ke tempat yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus Joko Chandra, pemirsa. Mantan Lurah Grogol Selatan, Asep Subhan, diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri selama 7 jam. Usai diperiksa, Asep masih berstatus sebagai saksi terkait kasus surat palsu dalam pelarian koruptor kasus Bank Bali, Joko Chandra. Mantan Lurah Grogol Selatan tersebut dicecar 22 pertanyaan, mulai dari pertemuannya dengan Joko Chandra dan pengacaranya Anita Kolopaking hingga pembuatan IKTP serta surat domisili. Nama Asep Subhan mencuat setelah dirinya menerbitkan KTP elektronik untuk buronan Joko Chandra 8 Juni lalu. KTP tersebut digunakan Joko Chandra untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA dalam kasus korupsi Kesi Bank Bali yang menjeratnya. Asep melanggar PP nomor 53 tahun 2010 tentang hukum disiplin. Akibatnya Asep Subhan dinonaktifkan dari jabatannya. Sekitar beberapa hal ya yang dipertanyakan terkait dengan kesaksian saudara S. Yang pertama, seberapa jauh perkenalan saudara S, mantan Lurah Grogol, terhadap saudari ADK dan saudara JST, ya. Sementara itu, pemirsa, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono menyebut Jaksa Pinangki Sirna Malasari akan mendapatkan pendampingan hukum. Namun Hari menyebut pendampingan hukum akan diatur oleh Persatuan Jaksa Indonesia. Kejaksaan Agung menyatakan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terlibat dalam gratifikasi kasus Joko Chandra berhak mendapatkan pendampingan hukum. Namun pendampingan hukum dari Persatuan Jaksa Indonesia atau PJI bukan dari Kejaksaan Agung instansi tempat ia bekerja. Pendampingan diberikan karena Pinangki masih tercatat sebagai jaksa hingga saat ini. Meski begitu, Kejagung memastikan penyidikan terhadap Jaksa Pinangki tetap akan berjalan objektif. Nah, mungkin pemahamannya keliru, dikira yang menjadi pengacara atau penasihat hukum itu jaksa juga. Mungkin itu ya.
karena terjadi di institusi lain kalau tidak salah. Pengacaranya kalau tidak salah institusi itu sendiri. Jadi sekali lagi perlu kami tegaskan, sesuai dengan anggaran dasar Persatuan Jaksa Indonesia, maka kepada anggotanya diberikan hak untuk didampingi pengacara atau penasihat hukum yang oleh pengurus PJI ditunjuk pengacara atau penasihat hukum dari luar kejaksaan, dari organisasi profesi pengacara. Jadi itu ya Mas ya, bukan dari kejaksaan. Pinangki Sirna Malasari telah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah dari Joko Chandra. Ia diketahui bepergian ke luar negeri dan bertemu dengan Joko Chandra serta menerima hadiah hingga $500.000 Amerika Serikat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pembangunan Kampung Susun Akuarium Jakarta. Permukiman yang pernah digusur untuk dijadikan wisata bahari itu akhirnya difungsikan kembali dengan konsep kampung masyarakat ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya meresmikan pembangunan Kampung Susun Akuarium Jakarta pada Senin kemarin. Permukiman yang pernah digusur pada 4 tahun lalu ini dibangun kembali dengan konsep rumah susun berlantai 4. Nantinya akan ada 241 unit dari 5 blok yang akan dibangun di Kampung Susun Akuarium. Dalam peletakan batu pertama, Anies mengungkapkan lebih memilih menggunakan kata kampung dibandingkan rumah susun. Proses yang terasa panjang bagi yang menjalani. Tadi Mbak Diani cerita 3 tahun, proses lebih dari 4 tahun dari sejak penggusuran. Sore hari ini menjadi sore yang bersejarah, karena insya Allah babak baru Kampung Akuarium akan dimulai sore ini. Proyek yang dibangun dengan biaya dari kewajiban pengembang PT Almoran Perkasa mencapai Rp62 miliar, bukan dari anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan Kampung Susun Akuarium yang akan selesai pada Desember 2021 disambut warga Kampung Akuarium. Iya, di Kampung Susun ini dibangun ya, alhamdulillah kalau udah jadi ya bisa tenanglah kita berusaha di sini kembali. Hak untuk bertempat tinggal, hak untuk mendapat kepastian gitu kan, mendapat kepastian tempat tinggal bermukim. Namun pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyatakan status kepemilikan Kampung Susun Akuarium harus dipertegas. Apakah masuk hak milik atau hak sewa untuk warga? Hal ini supaya tidak menimbulkan kekecewaan warga lain dan tidak menimbulkan permasalahan yang lebih panjang. Gubernur lebih tegas sejak awal sudah untuk menyatakan rumah ini adalah rumah susun sewa. Sewanya berapa harus dijelaskan kepada masyarakat. Jikapun nanti akan menjadi milik, harus dicari jalan tengah yang lebih jelas agar ada kemampuan masyarakat untuk mampu menyicilnya. 4 tahun lalu Kampung Akuarium digusur untuk penataan wilayah menjadi kampung wisata saat pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Saat itu warga menolak penggusuran permukiman yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Saat eksekusi 300 bangunan, Pemprov DKI Jakarta merelokasi seluruh warga ke 3 perumahan susun di sekitar ibu kota. Tetapi relokasi ditolak warga karena jauhnya jarak tempat tinggal dengan tempat mereka bekerja hingga warga yang tidak ingin tinggal di rumah susun. Kini di bawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kampung Akuarium kembali dibangun. Tak hanya Kampung Akuarium, terdapat 21 kampung prioritas yang akan dibangun berdasarkan keputusan Gubernur nomor 878 tahun 2018 tentang gugus tugas pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Personel grup band Superman is Dead, Bobby Cool dan Eka Rock diperiksa polisi sebagai saksi kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Jerings. Keduanya mengaku sempat bertemu Jerings dan memberikan baju peringatan ulang tahun ke-25 band Superman is Dead. Bobby Cool dan Eka Rock datang ke Mapolda Bali sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah. Mereka didampingi kuasa hukum Jerings, Wayan Suwardana. Keduanya diperiksa sebagai saksi yang meringankan Jerings yang terjerat kasus pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Bobby dan Eka diperiksa penyidik di ruangan terpisah. Mereka mengaku diperiksa seputar karakter dan aktivitas Jerings.